Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmadi dari Manajemen C angkatan 2021. Baik, saya akan menjelaskan tentang integrated programming. Integrated programming adalah suatu model program bilangan bulat yang merupakan metode matematika dalam mengoperasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai fungsi tujuan, di mana integral programming mempunyai fungsi tujuan dalam bentuk itu. Ini ada dua, yaitu memaksimumkan keuntungan atau meminimumkan biaya. Integral programming disebut juga sebuah model matematis yang memungkinkan hasil penyelesaian kasus pada programmer linear yang berupa bilangan bulat. Salah satu metode untuk menyelesaikan persoalan integral programming adalah metode Brand and Bourne. Contoh soal, di mana contoh soal integral programming, perusahaan robot furnitur akan membuat meja dan kursi eksklusif. Untuk pembuatan satu unit meja diperlukan waktu selama 4 jam kerja. Untuk pembuatan satu unit kursi diperlukan waktu 3 jam kerja. Setelah selesai dibuat, meja dan kursi tersebut kemudian dicat. Satu unit meja memerlukan waktu pengecetan yaitu 2 jam, sedangkan kursi itu membutuhkan pengecetan 1 jam. Jumlah waktu yang tersedia untuk pembuatan meja dan kursi adalah 240 jam per minggu. Sedangkan jumlah waktu untuk pengecetan adalah 100 jam per minggu. Setiap unit meja memberikan keuntungan sebesar 700. Sedangkan satu unit kursi memberikan keuntungan 500. Dan beberapa banyak meja dan kursi yang sebaiknya diproduksi agar keuntungan perusahaan maksimum. Dan berikut penyelesaiannya. Misal, X1 adalah meja, X2 adalah kursi. Setiap meja dan kursi memiliki keuntungan. Nah, kita tulis keuntungan. Keuntungannya itu 7x1 ditambah 5x2. Setiap meja dan kursi memiliki kendala. Maka kita tulis kendala tersebut. Soal yang tadi, setiap meja membutuhkan pembuatan 4 jam. Maka kita tulis 4x1 ditambah pembuatan kursi yang membutuhkan 3 jam. Maka kita tulis
3x2 kurang dari kan tadi sudah dijelaskan dan sudah diketahui kalau untuk pembuatan meja dan kursi adalah 240 jam, maka kita tulis kurang dari 240. Dan pengecetan meja dan kursi tadi kan sudah diketahui meja membutuhkan waktu 2 jam, maka kita tulis 2x 1 ditambah pengecetan kursi yang membutuhkan 1 jam, maka kita tulis 1x. Maka kita tulis maka kita tulis x2 kurang dari, kan sudah diketahui kalau pengecetan membutuhkan waktu, sedangkan jumlah waktu pengecetan adalah 100 jam per minggu. Meja dan kursi memiliki kendala, di mana kendala tersebut memiliki 2 fungsi kendala, dan mari kita selesaikan satu persatu kendala tersebut. Terus. Baik, saya akan memecahkan fungsi dua kendala tersebut. Yang pertama itu fungsi kendala X1 diganti dengan 0. Kan sudah diketahui 4x1 ditambah 3x2 kurang dari 240. Maka kita tulis kembali 4x1 ditambah 3x2. Ini kan kurang dari, maka kita akan mengganti dengan sama dengan 240. Kan perintahnya x1 dirubah dengan 0. Maka kita 4x1 tidak usah ditulis, langsung diganti dengan 0 tambah 3x2 sama dengan 240. 2x 240 dibagi 3 sama dengan 80. Kan fungsi kendala X1 sudah diketahui, maka titik koordinat fungsi kendala yang pertama itu 0,80. Kendala yang kedua ya. Lihat. Bermak. Fungsi kedua. Sahabat yang disak kendala kedua, sahabat yang disak wah. Iya. Dua x 1 ditambah 2ax2 sama dengan
100. Dan sudah tertera kalau X1 itu diganti dengan 0, maka kita akan mengubah 2X1 tidak usah ditulis, maka kita langsung ganti dengan 0. X2 sama dengan 100. X2 sama dengan 100. Kenapa tidak bisa berapa deh? Terus Kenapa hanya cuma X2 sama dengan 100? Karena tidak bisa dibagi lagi karena bilangannya cuma 1. terus Baik, saya akan melanjutkan dengan fungsi kendala yang kedua. Akan tadi X1 yang dirubah, maka kita akan merubah X2 diganti dengan 0. X1 ditambah 3X2 sama dengan 240. Yang fungsi yang kedua, maka kita akan mengubah 3X2 menjadi 0. Maka kita akan menulis 4X1 ditambah 0 sama dengan 240. Tambah 4X1 240 X1 240 dibagi 4. Maka X1 sama dengan 60, atau titik koordinatnya itu 0,60. Dan kendala yang kedua yaitu 2X1 ditambah X2 sama dengan 100. 2X1 ditambah 0 sama dengan 100. 2X1 sama dengan 100. X1 100 dibagi 2. X1 50. Jadi titik koordinat kendala yang kedua yaitu 0,50. Dan kan sudah ketahui semua fungsi kendala yang pertama dan fungsi kendala yang kedua. Maka kita akan berpindah ke metode grafik.
Nah, kita kan sudah menemukan titik koordinat fungsi kendala yang pertama, yaitu 0,80. Maka kita akan kasih tanda. Dan yang kedua itu titik koordinatnya itu 100, 0,100. Maka kita kasih dulu. Dan yang kendala yang kedua yaitu 60,0. Maka kita akan kasih tanda. Dan yang kedua yaitu 50 kemana? 0. Maka kita kasih tanda di tengah-tengah dari 40, 60. Maka kan sudah diketahui semua, maka kita akan tarik dari 80 ke 60. Sedangkan yang 100 kita tarik ke 50. Akan A sudah diketahui, B sudah diketahui, D sudah diketahui. Maka kita akan mencari titik koordinat C. Kita harus mencari C. Maka kita akan mengeliminasi dua kendala tersebut. Maka kita tulis kembali 4x1 ditambah 3x2 sama dengan 240. Dan 2x1 ditambah x2 100. Dan kita eliminasi. Yang pertama itu kasih kali 1, yang kendala kedua kasih kali 2. Yang 4x1 ditambah 3x2 240. Maka kita tidak akan merubah karena sama. 4x1 ditambah 3x2 sama dengan 240. Yang kita ubah agar nilainya sama, 2 kali 2 berarti 4x1 ditambah 2 kali x berarti 2x2 sama dengan 200. Dan 240 dikurangi 200 menjadi x2 sama dengan 40. Kan sudah kita mengerjakan mengeliminasi, maka kita akan melanjutkan dengan mendistribusikan 2x1 ditambah x2 sama dengan 100. Maka kita akan mendistribusikan ini. 2x1 ditambah, kan sudah diketahui yang eliminasi
Maka 2x1 sama dengan 100 dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena 100 dikurangi 40. Maka x1 sama dengan 60 salah, ini 2x dan ini 1x. 60 dibagi 2 sama dengan itu sama dengan 30. Hasilnya itu 30. Maka titik koordinat C yaitu 30.40. Nah, sedangkan yang B, itu 2x1 ditambah x2 sama dengan kurang dari 100. Yang D ini kita tulis 4x1 ditambah 3x2 sama dengan kurang dari 240. Yuk. Kan tadi sudah diketahui dari fungsi kendala yang pertama terus yang kendala yang kedua. Maka kita akan melanjutkan titik uji keuntungan. Kan sudah diketahui 7x1 ditambah 5x2 maka kita tulis A, B, C, D. Maka kita akan mengalihkan 7x1 dan 5x2. 7x1 dikali 0 yaitu 0x1 ditambah 5x kali 0 yaitu 0x2 sama dengan 0. Terus yang B itu 7x1 kali 0 yaitu 0x tetap x1 ditambah 5x2 kali 80 yaitu 400 x2 sama dengan 400. Yang C itu kan 7x1 kali 30 maka itu 210 x1 ditambah 5x2 ditambah 40 yaitu 200 x2 sama dengan 410. Yang D itu 3x1
1 kali 50 350 X1 tambah 0 X2 sama dengan 350. Jadi seluruh keuntungan meja dan kursi itu 410 dalam waktu per minggu. Hasil presentasi yang saya sampaikan tadi, banyaknya meja yang diproduksi adalah sebanyak 30 unit dan banyaknya kursi yang diproduksi adalah sebanyak 40 unit dan keuntungan yang diperoleh adalah sebanyak 410.000. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.